Jadi jihad yang bisa kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Itu jihad kita sekarang yang bisa kita, dan mendakwahkan ilmu. Kalau kita bisa Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yaitu kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh akhuna al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizullah, memasuki kaidah ke-78 tentang Ahli Sunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, serta ridho terhadap pahitnya qadha dan qadar. Dari temanya saja sudah sangat banyak sekali. Oleh karena itu, kita mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah mau'izatil hasanah melalui kajian kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan keterangan-keterangan baik dari firman Allah Azza wa Jalla maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama salafus salih, maka kita bisa memberikan pandangan-pandangan berdasarkan hal tersebut. Yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan satu hal yang wajib kita ketahui. Apa itu? Kendaraan dalam menghadapi segala hal adalah sabar. Ya. Jadi, dan sabar ini salah satu yang Allah sebutkan agar kita tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Bahkan Allah melalui firman-Nya
bahwa penipu yang sangat wajib kita ketahui, biasanya siapa yang menyesatkan kita, yang menipu kita? Syaitan. Biasanya kan syaitan. Ternyata syaitan itu Allah sebutkan nomor 2 setelah dunia. Saya ulang, ternyata selama ini kita memahami syaitan itu musuh yang nyata, betul sekali. Tetapi banyak orang yang sadar bahwa syaitan itu musuh, sedangkan ternyata yang membuat manusia itu terlena bukan hanya syaitan, ternyata lebih dahsyat. Apa itu? Dunia. Itu karena banyak orang yang nggak sadar bahwa dunia ini juga ujian. Mari kita perhatikan dalilnya dulu. Quran surat 35 ayat ke-5. Surat 35 ayat ke-5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Iya, coba perhatikan ma'asyiral muslimin, di ayat itu Allah menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya wa'adallah, janji Allah hak adalah benar. Diawali pernyataan janji Allah adalah benar. Kemudian baru Allah menyebutkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Lihat, syaitan diurutkan nomor 2. Berarti dunia juga perlu kita perhatikan agar kita tidak terperdaya oleh dunia, agar kita tidak tertipu terhadap dunia. Maka agar kita tidak tertipu terhadap dunia, Allah berikan 5 hal. Silahkan Quran surat 3 ayat 17. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang melimpahkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Iya, jadi agar kita tidak tertipu terhadap dunia, bahkan dunia bisa berkah bagi kita, sarana untuk mengambil bekal untuk kehidupan yang abadi akhirat, maka Allah memberikan 5 hal. Yang pertama, as-sabirin, sabar kendaraannya. Jadi kita di dunia itu kendaraan yang sebenarnya kalau kita ingin selamat sampai tujuan harus sabar. Itu. Yang kedua, wassodikin, benar cara untuk mendapatkan dunia. Jadi caranya dengan cara yang benar. Wal qanitin, taat tujuannya setelah mendapatkan dunia dalam rangka untuk taat kepada Allah. Wal munfikin, berinfak dalam rangka mensucikan harta itu. Maka untuk mensucikan harta diinfakkan. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau di waktu mustajabahnya doa dalam rangka mensucikan jiwa kita.
kita. Mungkin dalam mencari dunia ada yang keliru, ada yang salah, ada yang dan seterusnya. Maka ketika 5 ini bisa kita jalankan, insya Allah dunia bukan terlaknat, tapi dunia justru berkah bagi kita. Dan perhatikan tadi, as-sabirin, Allah meletakkannya di paling awal. Itu. Jadi dalam segala hal, sabar adalah kendaraan yang terbaik. Maka Allah tabaraka wa ta'ala melalui ayat-ayat firman-Nya menempatkan banyak sekali berkaitan dengan bersabar. Dalam rangka apa ini? Ujian atau cobaan. Ujian ada berapa? Mari kita perhatikan. Ujian Allah berikan kepada hamba-hambanya seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat ke-21 atau Al-Anbiya ayat ke-35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya, coba perhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah mengatakan melalui firman-Nya, kami akan menguji kamu dengan 2 metode, 2 cara, yaitu bisyar, dengan sesuatu yang tidak engkau sukai, yang tidak engkau senangi. Yang kedua wal khair, yang kedua yang engkau senangi, fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Baik, mari kita perhatikan ujian yang tidak disukai, ujian yang disenangi. Kalau ujian yang tidak disukai, maka bagaimana cara solusi yang terbaik apabila ujian itu tidak disukai? Maka dengan bersabar. Nanti ada penjelasan yang lebih. Kemudian berikutnya, kalau ujian itu disenangi, bagaimana agar nikmat itu tetap terpelihara? Bersyukur. Itu caranya. Baik, ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, terutama kajian pada hari ini, banyak sekali ayat-ayat yang Allah sampaikan agar kita bersabar, dan bahkan meningkatkan kesabaran. Di antaranya surat 3 ayat 200 di sini sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaranmu. Itu. Jadi kita sudah sabar, tetapi tetap Allah memerintahkan wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Warabitu, dan bertetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Wattaqullah, nan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Juga Allah firmankan tentang sabar ini surat 2 ayat 45. Surat 2 ayat 45.
Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya, lihat di ayat itu Allah memerintahkan agar kita memohon kepada Allah pertolongannya dengan cara apa? Wasta'inu bisyabri wassholah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bisabr, dengan sabar, wassholah, dan sholat. Wa innaha, dan sholat itu lakabiratun, sungguh berat, illa terkecuali alal khasyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar, ingat, disebut lagi lebih awal dibandingkan dengan sholat. Berarti kan sabar mempunyai luar biasa. Ini saya tekankan dulu bahwa kesabaran itu begitu penting dalam kehidupan ini. Kemudian contoh bahwa ujian yang enggak disukai tadi, di antaranya Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ma'asyarul muslimin, perhatikan di ayat ini 155. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan wala nabluwannakum bisyai', ya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwa gambaran ini Allah pasti menguji dari hamba-hambanya itu sedikit, baru sedikit ini. Tentang apa? Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. Di antaranya sedikit ketakutan. Baru dikasih sedikit ketakutan aja kita gimana? Sudah takut beneran kan? Padahal itu baru sedikit ketakutan. Bagaimana nanti kalau ketakutan itu bukan sedikit? Ketakutan itu besar. Bagaimana kita menanggapinya? Nggak usah dijawab. Susah juga. Kapan ketakutan besar itu terjadi? Ketakutan besar terjadi saat terjadinya hari kiamat. Itu nggak bisa dibayangkan dengan akal logika manapun itu. Contoh, ketika kita ada gempa hanya kekuatan kecil aja gimana? Porak-poranda, nggak karu-karuan. Ini baru sedikit sekali. Bagaimana nanti kalau gunung-gunung itu berterbangan seperti anai-anai? Bagaimana? Bisa bayangin? Nggak usah dibayangin, ya. Nggak usah dibayangin. Ini contoh saja. Dan semuanya itu Allah menyampaikan di akhir wa basyiris sabirin. Kabarkan kepada mereka yang sedang diuji tersebut agar ia bersabar. Lihat, sabar lagi yang Allah berikan. Atau surat 3 Ali Imran ayat 142. Apabila kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal nyata bagi Allah
orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Iya, jadi lihat, Allah akan memberikan padanya surga. Dua yang Allah sebutkan, jihad dan sabar. Lihat, jihad dan sabar. Sabar dijadikan sarana agar kita mendapatkan surga. Kemudian silahkan juga bisa dilihat surat 16 atau An-Nahl ayat 126 sampai 127. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah engkau Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Iya, perhatikan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sabarnya luar biasa. Karena Allah memberikan kepada beliau adalah kesabaran. Maka nanti kita terus juga harus bisa memohon terus kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Tanpa pertolongan Allah sulit luar biasa. Perhatikan Rasulullah, perjuangan yang tanpa lelah. Ya, cacian, makian, hinaan, bahkan ya kezaliman yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam rangka menghentikan, menghalangi lajunya Islam. Rasul suksesnya kenapa? Kesabaran. Begitu dizalimi, Rasul pun bisa sabar. Padahal kalau Rasul mau membalas, bisa nggak? Bisa. Tapi Rasul lebih sabar itu. Iya. Kalau zaman sekarang, barakallahu fiik, pertanyaannya, kalau sekarang jihadnya seperti apa? Jihad itu dibagi 4 tingkatan, kalau diuraikan menjadi 13. Salah satu yang bisa kita lakukan jihad melawan hawa nafsu, yakni menuntut ilmu. Nah, ini. Jadi menuntut ilmu ini adalah bagian daripada jihad yang bisa kita kerjakan sekarang. Itu. Di antaranya Rasul dalam sabdanya, man kharaja fi talabul ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dengan tujuan menuntut ilmu, maka orang itu berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dan siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu ini jihad kita, Ibu. Ma'asyiral muslimin. Maka niatkan tulus ikhlas. Ayo kita menuntut ilmu. Toh sepekan sekali, kecuali kalau ustadznya minta libur, kan gitu. Iya. Jangan dimarahi ya ustadznya, libur ke sekali-kali gitu loh. Baik, jadi jihad yang bisa kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Itu jihad kita sekarang yang bisa kita, dan mendakwahkan ilmu kalau kita bisa.